Suatu hari, slime ini secara tidak sengaja menyadari dirinya memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa memperoleh kemampuan monster yang diserapnya, bahkan dapat meniru wujud mereka. Untuk menjadi lebih kuat, setiap hari ia berburu monster di dalam labirin, hingga akhirnya bertemu seekor naga bernama Veldora. Veldora adalah salah satu naga terkuat yang masih tersisa di dunia. Awalnya slime mengira dirinya akan dimakan, tetapi ternyata Veldora hanya ingin memiliki teman karena ia telah disegel oleh seorang pahlawan selama 300 tahun. Mendengar itu, si slime merasa bisa memahami perasaannya. Sebelum bereinkarnasi, ia sendiri pernah hidup selama 37 tahun dan selalu merasa kesepian. Akhirnya mereka menjadi sahabat. Namun sayangnya, Veldora tidak memiliki banyak waktu. Karena segel sang pahlawan, energi sihirnya terus bocor sedikit demi sedikit. Untungnya, slime ini memiliki kemampuan predator yang dapat menelan segel tersebut dan menganalisisnya di dalam tubuh. Dengan cara itu, mungkin ada kesempatan untuk melepaskan segelnya. Mendengar usulan itu, Veldora tertawa bahagia dan berkata bahwa ia bersedia mempercayakan segalanya kepada slime. Namun sebelum itu, ia ingin saling memberi nama. Nama yang diberikan Veldora akan membawa perlindungan dan berkah. Veldora akhirnya memberi nama slime itu Rimuru. Dan sebagai balasannya, Rimuru memberi nama tambahan Tempest untuk Veldora. Setelah itu, Rimuru menggunakan kemampuannya untuk menelan Veldora beserta segelnya. Lalu mulai mencari jalan keluar dari gua. Sepanjang perjalanan, ia melahap berbagai benda dan monster yang ditemuinya demi memperoleh kemampuan baru. Setelah lama tersesat, akhirnya ia menemukan sebuah gerbang besar. Rimuru berpikir untuk membelahnya, tetapi pada saat yang sama gerbang itu perlahan terbuka. Ternyata serikat petualang telah menerima kabar tentang hilangnya naga badai. Karena gua tersebut dipenuhi energi sihir dalam jumlah besar, mereka membentuk tim untuk menyelidikinya. Salah satu petualang menggunakan kemampuan tembus pandang dan masuk ke dalam gua. Melihat kesempatan itu, Rimuru segera menyelinap keluar. Sang petualang terkejut lalu berkata, "Aku merasa ada aura monster di sekitar sini. Apa cuma perasaanku saja?" Saat sedang menikmati kebebasan yang sudah lama tidak dirasakannya, sekelompok goblin bersenjata muncul di hadapannya. Namun lebih tepatnya, mereka hanyalah goblin bertubuh kurus dengan senjata yang sudah usang dan rusak. Pemimpin goblin bertanya apa tujuan seorang makhluk kuat datang ke wilayah mereka. Namun Rimuru sama sekali tidak menganggap dirinya kuat, sehingga ia mencoba berkomunikasi. Tapi ternyata hanya dari suaranya saja mampu membuat para goblin kewalahan dan tersungkur. Para goblin kemudian menjelaskan bahwa mereka merasakan aura monster yang sangat kuat, sehingga datang untuk berjaga-jaga. Monster kuat yang mereka maksud ternyata adalah Rimuru sendiri. Setelah itu mereka mengajaknya ke desa goblin. Kepala desa menjelaskan bahwa sejak naga badai menghilang, banyak monster tingkat tinggi mulai bermunculan. Desa goblin mereka juga ikut terkena dampaknya. Mereka ingin melawan, tetapi perbedaan kekuatan terlalu besar. Karena itu mereka memohon agar Rimuru membantu menyelamatkan desa yang sedang berada di ambang kehancuran. Rimuru bingung, ia merasa dirinya hanyalah slime biasa. Karena penasaran, ia meminta Great Sage untuk memeriksa kondisinya. Ternyata selama ini ia terus memancarkan aura yang sangat kuat. Monster yang menyerang desa goblin adalah kawanan serigala monster berjumlah ratusan ekor. Melihat anak-anak goblin yang polos dan ketakutan, Rimuru bertanya apa yang akan ia dapatkan jika berhasil menyelamatkan desa. Mendengar pertanyaan itu, kepala desa segera berlutut dan menyatakan bahwa seluruh desa akan mengabdi kepadanya, serta menganggapnya sebagai tuan mereka. Pemandangan tersebut mengingatkan Rimuru pada masa ketika ia masih manusia. Dulu bawahannya juga pernah memohon kepadanya dengan cara yang sama. Tak lama kemudian suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Para goblin langsung panik dan ketakutan. Dari belakang, Rimuru menenangkan mereka dan berkata bahwa ia akan menggantikan naga badai untuk melindungi desa ini. Saat itulah para goblin menyadari bahwa slime yang tampak lemah ini telah menjadi pemimpin mereka. Dan kini ia berdiri di garis depan menghadapi serangan kawanan serigala. Pemimpin serigala sama sekali tidak memandang slime sebagai ancaman. Saat ia hendak menerkam, tiba-tiba benang-benang baja muncul di udara dan mengikat tubuhnya. Itu adalah kemampuan yang diperoleh Rimuru dari monster lain. Rimuru kemudian melepaskan serangannya, dan kepala sang pemimpin serigala langsung terpenggal.